Abu Yazid adalah sufi pertama yang membawa ajaran al-fana, al-baka, dan ittihad, yakni suatu ajaran mengenai paham meniadakan diri, jasmani, yang mana kesadaran rohani merupakan hal yang kekal saat bersatu dengannya. Al-fana-fana berarti sirna, maksudnya adalah lenyapnya kesadaran diri seorang sufi tentang alam jasmani ini, termasuk tentang dirinya sendiri. Istilah fana oleh kaum sufi dipakai untuk menunjukkan gugurnya sifat-sifat tercela. Fana ialah sirnanya kesadaran tentang manusia, ubudiyat, dan selain Allah. Al-Jailani dan Al-Hujaywiri berpendapat bahwa kefanaan datang kepada manusia melalui penglihatan akan keagungan Tuhan dan terbukanya kemahakuasaan ilahi dalam hatinya. Sehingga pada perasaannya, dunia ini akan sirna dari pikirannya. Ajaran ini diperoleh Abu Yazid dari gurunya yang bernama Abu Ali Al-Sindi yang berasal dari India. Tingkat 1, fana fil afal, fana dalam perbuatan. Tingkat 2, fana fis sifat, fana dalam persifatan, watak. Tingkat 3, fana fil asma, fana dalam penamaan. Tingkat 4, fana fis zat, fana dalam zat, esensinya. Pintu menuju kefanaan terbagi menjadi 2, yakni dawamuz zikri, mengistiqomahkan, mengkekalkan zikir, dan dawamun nisyan, mengekalkan lupa pada dunia dan selain Allah. Selain itu, juga ada catatan tentang ucapannya yang menunjukkan pengalaman fananya. Ia berkata, pada hari, tahap pertama, aku zuhud terhadap dunia dan segala isinya. Pada hari kedua aku zuhud terhadap akhirat dan segala isinya. Pada hari ketiga aku zuhud terhadap apa saja selain Allah. Dan pada hari keempat tidak ada yang tinggal bagiku selain Allah. Gambaran kesadaran Abu Yazid seperti yang diungkapkan tersebut dinamakan fana. Kemanapun ia mengarahkan wajahnya, yang terlihat oleh mata hatinya adalah Allah saja. Mata hatinya yang mengarah ke alam gaib, alam di luar dunia, terbuka. Adapun mata kepalanya yang mengarah ke alam jasmani, dunia, kendati terbuka, ia tidak melihat apa-apa. Indra-indra lahiriah yang lain tidak menangkap apa-apa, tidak merasakan panas atau dinginnya hawa. Tidak pula merasakan sayatan pisau pada kaki atau tangannya. Sufi yang sudah sampai ke taraf keadaan hanya melihat Allah dengan mata batinnya, disebut juga Al-Arif bi Allah. Menurut Abu Yazid, Al-Arif tidak melihat dalam tidurnya kecuali Allah. Tidak pula dalam jaganya kecuali Allah, tidak berbeda kecuali dengan selain Allah, dan tidak menyaksikan kecuali Allah. Ciri yang mendominasi kefanaan Abu Yazid sendiri adalah sirnanya segala sesuatu selain Allah dari pandangannya. Yang mana seorang sufi tidak lagi menyaksikan kecuali satu, Allah. Bahkan dia tidak lagi melihat dirinya sendiri karena dirinya melebur dalam zat yang maha kuasa. Dia pernah berkata, aku keluar dari yang maha benar menuju yang maha benar dan aku pun berseru, wahai engkau yang aku telah kurai tingkat kefanaan, meski telah mencapai tingkatan fana. Ia tetap disiplin berpegang pada hukum-hukum Islam. Menurut Abu Yazid, seorang wali, kekasih Allah, harus tetap melaksanakan syariat. Agar Tuhan tetap menjaga tingkat pengalaman spiritual, keagamaan, yang pernah dicapainya. Al-baka dengan terjadinya fana itu, berarti telah terjadi baka. Baka dan fana seperti dua muka dari satu lembar kertas. Baka sendiri berarti meninggalkan kebodohan menuju pada kondisi yang mengetahui. Pergi dari kebekuan hati ke pemujaan tanpa henti serta meninggalkan penilaian atas manusia yang bersifat sementara menuju ke penglihatan langsung kasih ilahi yang abadi, kelanggengan dalam mengingat Tuhan. Namun tidak semua sirna dari kesadaran sang sufi karena masih ada yang tinggal atau yang tetap terus ada dalam kesadarannya. Yaitu Allah tak kesadaran Abu Yazid tentang Tuhan tetap ada. Aku mengenal Tuhan melalui diriku sampai aku fana, lenyap, maka aku hidup. Dalam fana seorang sufi akan merasa sirna atau tenggelam dalam lautan ketuhanan yang baka, keadaan seperti itulah yang disebut baka. Ittihad keadaan seperti fana baka itu dapat disebut sebagai ittihad, bersatu, yakni merasa bersatu dengan Allah. Maka selanjutnya adalah tingkatan ittihad, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan. Maka kamu akan merasa aman dan selamat dari apa saja selainnya. Kamu akan mengetahui bahwa tidak ada yang wujud, ada, selain Dia saja. Dialah yang patut ditakuti dan kepada Dia sajalah tempat meminta perlindungan dan pertolongan. Lihatlah selalu perbuatannya, dan patuhlah selalu kepadanya, kecuali pada Allah.
Mereka menjadi orang yang dipilih Allah untuk menjadi kekasih. Dan itihad dapat diibaratkan seperti tiga aspek yang berbentuk satu segitiga. Pengalaman sang sufi bersatu dengan Tuhan dapat dipahami dari kata-kata Abu Yazid dan perbuatannya. Merasa bersatu dengan Tuhan dapat diibaratkan seperti besi yang berada di dalam api. Demikianlah perjalanan ruhani seorang sufi menuju Allah yang puncaknya adalah itihad. Pengalaman Abu Yazid serta ucapan-ucapannya yang terkadang sulit dipahami oleh orang awam, orang biasa, menyebabkan sebagian ulama menentangnya. Syatahat pada saat mengalami fana, muncullah syatahat, ungkapan-ungkapan aneh, dari lidah Abu Yazid. Abu Nasr al-Sarraj berpendapat bahwa syatahat, Inggris, theopatical stammerings, itu menggambarkan pencapaian kondisi spiritual sang sufi yang lebih tinggi. Berikut adalah sejumlah syatahat yang pernah diucapkannya. Tuhan, aku memintamu menjadi satu-satunya yang ada bagiku di antara hal lain yang hampa. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku, maha suci aku, maha suci aku. Alangkah maha agungnya keadaanku. Ini diucapkannya saat sedang menunaikan salat subuh berjamaah yang membuat orang-orang tercengang dan menganggapnya gila. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maha suci aku, maha suci aku, maha besar aku. Allah yang maha agung telah berkenan menerimaku di 2000 tingkatan. Pada setiap tingkatan, ia menawarkan sebuah kerajaan kepadaku, tetapi aku tolak. Maka Allah berkata kepadaku, "Hai Abu Yazid, apa yang engkau inginkan?" Aku menjawab, "Aku ingin tidak menginginkan." Ada juga perkataannya, "Manusia bertaubat dari dosa-dosa mereka, sedangkan aku bertobat dari ucapanku. Tiada Tuhan selain Allah karena aku mengucapkannya dengan alat dan huruf. Padahal Tuhan tidak dapat dijangkau dengan huruf dan alat. Pada suatu saat aku dinaikkan sampai ke hadirat Allah. Maka dia berkata, 'Hai, Abu Yazid, sesungguhnya makhlukku ingin melihatmu.' Aku menjawab, 'Wahai kekasihku, aku tidak ingin melihat mereka. Jika engkau menghendaki hal demikian dariku, maka sungguh aku tidak sanggup menentang kehendakmu. Hiasilah aku dengan keesaanmu, sehingga mereka bila melihatku, akan berkata, kami telah melihat engkau. Padahal yang sebenarnya mereka lihat sebenarnya adalah engkau, karena dikala itu aku tidak ada di sana." Dikisahkan bahwa pernah seseorang laki-laki mendatangi Abu Yazid di rumahnya. Setelah orang itu mengetuk pintu rumah, maka Abu Yazid bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Orang itu menjawab, "Abu Yazid." Lalu Abu Yazid berkata, "Pergilah, tidak ada di rumah ini kecuali Allah." Di lain hari, ia berkata, "Yang ada dalam di jubah ini hanyalah Allah. Apabila jahanam melihatku, maka ia akan menyurut." Dari ungkapan-ungkapan syatahat Abu Yazid di atas itulah dapat dipahami bahwa ia selalu mengalami fana. Ia dan alam semesta telah hilang dari kesadarannya. Kendati ia dan alam semesta itu tidaklah hilang sama sekali, tetapi hanya dari kesadarannya. Menurut Al-Tusi, pada kondisi ketidaksadaran di atas membuat sufi tidak bisa mengendalikan diri sepenuhnya. Masalah ucapan-ucapan ini juga pernah dikaji oleh Louis Massignon. Baginya hal itu muncul karena seorang sufi sedang berada di luar sadarnya. Karena jika diucapkan dalam keadaan normal, justru akan ditolak sendiri oleh orang yang mengucapkannya. Seseorang pernah menyampaikan kepada Syekh Junaid mengenai syatahat yang diucapkan oleh Abu Yazid, "Maha suci aku. Maha suci aku inilah Tuhanku yang maha luhur." Namun hal itu justru mendapatkan respon yang positif. Dia berkata, Abu Yazid begitu terpesona ketika melihat keagungan Allah, sehingga dia mengucapkan apa yang telah membuatnya terpesona. Allah yang maha besar telah membuatnya lalai dan ia tidak menyaksikan kecuali Tuhan, maka Abu Yazid berbicara tentangnya. Abu Yazid adalah seorang sufi pertama yang melahirkan kata-kata syatahat, tetapi belum memiliki makam, kedudukan, yang tinggi menurut Syekh Junaid. Sedang Syekh Abdul Qadir Jailani menanggapi dengan perkataannya, tidaklah hal itu divonis kecuali saat berkata itu, sufi sedang dalam keadaan sadar. Namun jika ia dalam keadaan sadar, maka hukuman akan diberlakukan atasnya. Pengalaman Abu Yazid serta ucapan-ucapannya yang terkadang sulit dipahami oleh orang awam, orang biasa, menyebabkan sebagian ulama menentangnya. Abu Yazid juga menuai kontroversi mengenai Miraj, naik ke langit, yang mana Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju langit ketujuh, yang dialaminya.
Abu Yazid sangat tertarik pada pengalaman spiritual yang tinggi dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Ia juga memimpikannya dan mendapatkannya. Kisahnya dimulai saat dia bermimpi mengalami Miraj, naik ke langit dengan membawa kerinduan mencari Allah, ingin bersatu dan tinggal bersamanya untuk selamanya. Saat itu ia mendapatkan ujian, Allah memperlihatkannya berbagai macam karunia, menawarkan kekuasaan atas seluruh langit, tetapi ia berpaling karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah ujian. Lalu dia berkata, "Wahai kekasihku, keinginanku bukanlah itu semua." Selanjutnya ia naik ke langit kedua, di sana terlihat para malaikat bersayap yang terbang ke bumi 100.000 kali setiap hari untuk melihat para wali, kekasih Allah, yang mana mereka memiliki wajah bersinar seperti matahari. Kemudian ia terus naik dan sampai pada langit ketujuh. Tiba-tiba terdengar sebuah sahutan, "Hai Abu Yazid, berhentilah, kau sudah sampai pada tujuanmu." Namun dirinya tidak mempedulikan hal tersebut dan terus terbang. Tuhan yang melihat ketulusan dan kerinduan mencarinya, mengubahnya menjadi seperti seekor burung yang dapat terbang. Ia melintasi kerajaan-kerajaan, menembus hijab, penghalang, demi hijab sampai salah satu malaikat menemuinya dan menyerahkan sebuah pilar cahaya dan berkata, "Ambillah." Ia berkata bahwa saat itu langit dan seluruh isinya berlindung di bawah makrifatnya, pengetahuan. Mencari cahaya dalam cahaya kerinduan, dan perhatian yang seluruhnya untuk mencari Allah. Dia terbang lagi sampai bertemu dengan malaikat-malaikat yang jumlahnya seperti bintang di langit yang memancarkan sinar. Ketika Tuhan melihat ketulusannya, dia berkata, "Hai orang pilihanku, mendekatlah padaku dan naiklah ke hamparan keindahanku. Kau adalah pilihan dan kekasihku di antara makhlukku." Kemudian Abu Yazid meleleh seperti melelehnya timah dalam panasnya api. Ia menceritakan bahwa kemudian Allah mengubahnya menjadi bentuk lain yang tidak dapat dijelaskan. Tuhan membawa Abu Yazid menjadi sangat dekat dengannya melebihi dekatnya ruh dengan tubuh. Kisah di atas dapat menunjukkan bahwa Abu Yazid memperoleh satu pengalaman spiritual seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah, yakni dimirajkan ke langit untuk menghadap Tuhan sekaligus menyaksikan berbagai tanda kebesaran dan kekuasaan yang dimilikinya. Kendati memiliki pengalaman spiritual yang sama, tetapi Abu Yazid tidak pernah mengatakan memiliki kualitas kerohaniannya yang setaraf dengan Nabi Muhammad yang diyakini umat Islam sebagai Nabi yang paling mulia. Namun dia hanya berkata, 30.000 tahun aku terbang di dalam kemuliaannya, Allah, kemudian di dalam keesaannya. Lalu aku juga menjelajahi 4.000 padang belantara. Ketika sampai ke akhir penjelajahan, ternyata aku masih berada di tahap awal kenabian. Dia juga berkata bahwa karunia ilmu yang dianugerahkan kepadanya dibandingkan dengan apa yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad, layaknya tetesan-tetesan madu dibanding dengan sekarung besar madu. Kisah Miraj dan ungkapan-ungkapan syatahat Abu Yazid seperti yang juga dilakukan oleh Mansur al-Hallaj, dihukum mati karena paham wahdatul wujudnya, penyatuan jiwa antar manusia dengan Allah, pada tahun 922 M, telah mengundang banyak kontroversi di kalangan para ulama, pada umumnya dan sufi pada khususnya. Ada golongan yang menganggap kisah itu hanyalah karangan saja. Ada juga yang mengecam syatahatnya sebagai perkataan dari orang yang sudah gila. Sebaliknya, ada juga golongan yang dapat memahami sekaligus menghargai mimpi dan syatahatnya, sehingga dianggap sebagai suatu kewajaran yang muncul pada sufi yang sedang mabuk cinta pada Tuhannya dan sedang tidak dalam kesadaran seperti biasanya.